Ketika Anda memberikan yang terbaik dari Anda akan terhuyung-huyung dengan kecepatan yang kembali kepada Anda. Ajaran harian rahasia. Bagaimana saya menggunakan rahasia untuk mengubah hidup saya? Ada kebenaran di dalam diri Anda yang menunggu untuk ditemukan, dan kebenaran itu adalah ini: Anda layak mendapatkan semua hal baik yang ditawarkan kehidupan. Anda tahu itu secara inheren, karena Anda merasa buruk ketika Anda mengalami kurangnya hal-hal baik. Semua hal baik adalah hak kelahiran Anda. Anda adalah pencipta hidup Anda, dan hukum tarik-menariknya adalah alat luar biasa Anda untuk menciptakan apapun yang Anda inginkan. Seperti Jenny dalam kisah berikutnya, banyak dari orang-orang yang telah berbagi kisah mereka, terima kasih telah mengubah hidup mereka. Sebenarnya, mereka telah membawa perubahan itu dengan mengubah diri mereka sendiri. Saya sangat berterima kasih untuk dapat berbagi rahasia dengan mereka semua. Titik terendah di lembah, hal-hal harus berubah atau saya tidak berpikir saya bisa membuatnya lagi, adalah bagaimana saya merasakan hari sebelum ulang tahun ketiganya. Meskipun saya sangat berpendidikan, saya tidak dapat menemukan pekerjaan penuh waktu permanen. Saya masih lajang dan tidak mau, saya tinggal bersama orang tua saya, dan saya umumnya sengsara. Saya tidak perlu banyak membuat saya merasa bahagia dan terpenuhi, tetapi sepertinya apa yang saya butuhkan tidak akan terjadi untuk saya. Rahasia itu benar-benar menyelamatkan hidupku. Anda tahu, ketika saya menekan rock bottom, saya akhirnya merasa menyelam dan membaca buku itu sebagai semacam terakhir. Konyol aku, rahasianya seharusnya menjadi langkah pertamaku, bukan yang terakhir. Perubahan untuk saya langsung, karena buku itu adalah inspirasi sejati, dan saya berpikir, bahkan jika rahasia ini tidak melakukan hal lain, setidaknya itu telah mengangkat semangat saya dan memberi saya harapan. Tetapi itu lebih dari menginspirasi. Itu mengubah seluruh hidupku. Untuk membuatnya lebih menakjubkan, itu mengubah hidup saya persis seperti yang saya bayangkan. 2 bulan setelah memulai praktik rahasia, saya mendapat wawancara dengan perusahaan yang luar biasa dan akhirnya mendaratkan pekerjaan impian saya. Melalui proses wawancara untuk pekerjaan itu, saya bertemu dengan pria yang luar biasa yang merupakan semua yang saya inginkan dalam pasangan. Saya akhirnya akan pindah sendiri dan memulai kehidupan yang saya harapkan dan berharap. Saya menghabiskan banyak waktu dengan perasaan menyesal daripada menyadari kekuatan yang saya pegang di dalam untuk mendapatkan hal-hal yang saya inginkan. Saya sangat menghargai bahwa saya diberi hadiah rahasia yang luar biasa ini, karena saya tidak tahu apa yang mungkin terjadi pada saya tanpanya. Jenny L., Detroit, Michigan, AS. Dalam diri Anda adalah jawaban pasti yang Anda butuhkan untuk setiap pertanyaan, dan jadi penting bagi Anda untuk menemukan jawaban untuk diri sendiri. Anda harus percaya pada diri sendiri dan semua itu Anda. Ajaran rahasia harian. Dimanapun Anda berada sekarang, semuanya dapat mengubah. Para penulis cerita di halaman-halaman berikut menggambarkan diri mereka sendiri karena telah rusak, destruktif, kecanduan narkoba, tunawisma, sengsara, dan kekacauan yang cukup besar, untuk menyebutkan beberapa cara yang telah mereka gambarkan. Apa yang mereka semua menghargai setelah belajar tentang rahasia itu adalah bahwa mereka dapat mengubah hidup mereka sendiri dengan mengubah pikiran mereka, dengan kata lain, dengan mengubah diri mereka sendiri. Mengubah kotoran ayam menjadi sup ayam. Ketika saya melihat kembali kehidupan masa lalu saya hampir tidak percaya saya sekarang orang yang sama. Saya sangat bahagia dan damai. Itu tidak selalu seperti ini. Saya buta terhadap kebaikan saya selama lebih dari 30 tahun. Sebagai seorang gadis kecil, saya diperkosa ratusan kali oleh ayah saya. Saya mengembangkan epilepsi, saya pikir sebagai cara untuk melarikan diri. Saya menjadi orang buangan sosial. Ibu saya masuk dan keluar dari rumah sakit jiwa sepanjang hidupnya, dan rumah saya untuk sementara waktu adalah gerobak stasiun tua yang kami parkir di Dam City. Makanan saya dipasok oleh dumpster KFC terdekat. Sebagai dewasa muda, saya berhenti sekolah menengah dan menjadi kecanduan narkoba dan segala macam perilaku destruktif. Hidupku tampak suram, dan aku yakin itu hanya banyak aku dalam hidup untuk menderita keras dan memainkan bagian dari pecundang yang rusak. Saya berhasil mendapatkan gelar sarjana tetapi kemudian menemukan bahwa saya tidak dapat menahan pekerjaan lebih dari 3 bulan. Setelah dipecat dari pekerjaan 34 atau lebih, saya
saya kehilangan itu dan menjadi lebih tertekan dari sebelumnya. Saya berusaha keras untuk memperbaiki hidup saya. Saya berada di Prozac, Wellbutrin, dan sejumlah obat lain yang dipikirkan dokter akan menormalkan saya. Tidak berhasil. Setiap hari aku berdoa Tuhan akan membiarkan aku mati. Saya kemudian menikah dengan seorang pria yang tidak saya sukai karena saya pikir saya akan kehilangan tempat jika tidak. Saya menendang kebiasaan narkoba tetapi menghabiskan hari-hari saya tidur dan menonton TV, apa saja untuk menghalangi kenyataan. Transformasi saya dimulai dengan kunjungan pertama saya pada saudara perempuan saya yang lebih tua dari saudara perempuan saya yang mendesak ke gereja ilmu agama, yang ajarannya sangat mirip dengan yang terkandung dalam rahasia. Mereka memberitahu saya hal-hal mendalam yang membuat saya berpikir di arah yang benar, hal-hal yang sangat baru bagi saya, seperti, hanya karena Anda ada, Anda hebat. Tetapi tidak sampai menonton rahasia bahwa saya mengalami transformasi yang benar-benar mendalam. Satu area, dari banyak, saya selalu diblokir adalah menghasilkan cukup uang untuk bertahan hidup sendiri. Suatu malam, setelah menonton rahasia untuk mungkin 23 kali, saya bangun, pergi ke komputer saya, dan meminta agar alam semesta memandu saya dalam menemukan pekerjaan yang menyenangkan, mudah, dengan bayaran tinggi. Saya mengetik kata forensik dan videografi ke mesin pencari saya karena saya menikmati sesuatu yang terkait dengan keduanya. Apa yang harus muncul tetapi bidang videografi hukum yang sebenarnya. Saya sangat bersemangat. Saya hanya tahu itu adalah karir bagi saya tanpa mengetahui apa yang terlibat. Saya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadi videografer hukum bersertifikat dan mulai menghasilkan minimum $75 per jam setelah seumur hidup untuk mendapatkan upah minimum atau kurang. Saya baru-baru ini beralih dari videografi hukum ke asalkan perawatan di rumah. Ternyata untuk melakukan beberapa videografi hukum yang lebih mendalam, saya membutuhkan lisensi notaris, dan saya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Jadi saya beralih ke gairah saya yang lain, membantu orang lanjut usia menjalani kehidupan yang lebih baik, yang akan saya lakukan pada awalnya. Apakah saya tahu bahwa orang dibayar, apalagi dibayar dengan baik, karena melakukan pekerjaan semacam ini? Jadi saya telah memulai bisnis lain, memberikan perawatan di rumah dan perawatan kesehatan untuk manula atau siapapun yang mungkin membutuhkannya, orang cacat, orang-orang pasca operasi, dan lain-lain. Saya suka apa yang saya lakukan, itu sangat bermanfaat. Saya memberitahu semua orang betapa beruntungnya saya merasa ingin mencari nafkah. Area lain dalam hidup saya juga berubah, saya tidak lagi minum pil untuk menjadi bahagia, saya mengalami sukacita setiap hari sendiri. Saya berhenti merokok, saya berolahraga 5 hari seminggu dan menyukainya. Saya menceraikan pria yang biasa saya andalkan. Saya sekarang dapat mengatakan saya mencintai diri sendiri seperti saya ini besar. Sejak ketika saya masih muda, saya biasa membakar diri saya dan benar-benar meninju diri saya dengan semua kekuatan saya sambil berteriak, "Aku membencimu," ke cermin karena membenci saya begitu dalam. Saya memiliki lingkaran yang indah dari teman-teman yang berpikiran positif. Saya suka hidup, saya suka hari Senin, saya telah berdamai dengan ayah saya. Saya menemukan sukacita ekstatik dalam hal-hal paling sederhana. Angin sepoi-sepoi di leherku bisa membuatku menangis bahagia. Sangat sulit untuk mengatakan betapa indahnya hidup saya sekarang. Saya merasa sehat, bahagia, makmur, percaya diri, energi, menerima, percaya, dan mungkin, lebih dari segalanya, bersyukur atas segalanya dan semua orang dalam hidup saya. Rahasianya hanyalah satu hal lagi yang sangat saya syukuri. Terima kasih Kak, California, AS. Karena pengalaman di masa kanak-kanak, kita cenderung menganggap diri kita tidak layak. Jika Anda tidak memperlakukan diri sendiri dengan cinta dan hormat, Anda memberitahu alam semesta bahwa Anda tidak cukup penting, cukup layak, atau pantas. Anda akan mengalami lebih banyak situasi orang yang tidak memperlakukan Anda dengan baik, seperti dipecat dari 34 pekerjaan. Jika Anda mengubah perasaan Anda dengan mengubah cara Anda memikirkan diri sendiri, Anda juga akan mengubah cara Anda diperlakukan oleh orang lain. Seluruh dunia dan setiap detail di hari Anda semua menunjukkan frekuensi Anda dalam diri Anda. Bukti frekuensi Anda berbicara kepada Anda setiap saat melalui orang-orang yang Anda alami, keadaan, dan peristiwa.
Hidup mencerminkan kembali kepada Anda apa yang Anda rasakan di dalam diri Anda. Ajaran rahasia harian. Satu-satunya kesempatan saya berusia 29 tahun dan tinggal di rumah yang indah di Melbourne, Australia, dengan pacar saya, yang merupakan seorang perwira polisi, dan putri-putri kembar yang identik, Madinda dan Madeline kami yang indah. Kedengarannya bagus, bukan? Yah, itu. Namun, hidup tidak selalu bahagia ini. Saya datang dari kehidupan yang hancur dan depresi. Orang tua saya berpisah ketika saya berusia 4 tahun, dan saya tidak memiliki masa kecil yang bahagia. Saya mengalami hubungan dari usia yang sangat muda, berpikir mereka akan membuat saya bahagia, karena saya sedang mencari apa yang saya lewatkan sebagai seorang anak. Alih-alih membuat saya bahagia, mereka hanya menyebabkan kesengsaraan dan kekecewaan. Pada usia 24, hidup saya anjlok ke posisi terendah baru, bahkan sejauh upaya bunuh diri. Saya telah berpisah dari pasangan saya bangkrut, tertekan, hidup dengan ibu saya, dan saya tidak memiliki karir. Suatu hari saya pergi ke toko usia baru, dan pria yang memilikinya memberi saya salinan DVD rahasia. Saya membawanya pulang dan menontonnya, dan saya setuju dengan prinsip-prinsip itu, tetapi saya hanya berpikir, itu bagus, dan mengajukannya dengan DVD saya yang lain. Hidup terus menyedihkan, sampai suatu hari saya tidak merasa seperti saya bisa mengambilnya lagi. Saat itulah saya menyadari bahwa menggunakan rahasia adalah satu-satunya kesempatan saya untuk bahagia. Saya mulai benar-benar menerapkan prinsip-prinsipnya. Saya membuat keputusan yang pasti tentang apa yang sebenarnya saya inginkan dalam hidup. Saya menciptakan papan visi, dan saya mulai hidup merasa bertindak seolah-olah hal-hal itu sekarang menjadi kenyataan. Mengesampingkan keraguan dan ketakutan saya tentang bagaimana semua ini akan terjadi adalah sulit di awal, tetapi aku tetap bertahan, memberikan berterima kasih bahwa kehidupan yang saya inginkan sudah menjadi kenyataan. Ini berarti menulis dalam jurnal terima kasih saya setiap hari dan benar-benar merasakan perasaan bersyukur atas hal-hal ini, seolah-olah saya sudah memilikinya. Saya tinggal di Sydney pada saat itu, dan saya ingin pergi untuk memulai sepenuhnya segar. Saya juga ingin pacar dan pekerjaan baru yang saya nikmati. Saya bertemu dengan seorang pria dari Melbourne, dan kami segera bergaul. Itu semua terjadi dengan sangat cepat dan dengan cara yang belum pernah saya perkirakan. Karena dia harus kembali ke Melbourne dan saya tinggal di Sydney, kami harus mengandalkan panggilan telepon, teks, dan email untuk komunikasi. Kami berbicara di telepon setiap hari, dan setelah hanya 4 minggu, dia bertanya kepada saya apakah saya ingin pindah ke Melbourne untuk tinggal bersamanya. Meskipun itu adalah waktu yang singkat, rasanya benar, jadi saya melakukannya. Begitu saya sampai di Melbourne, saya mulai menghubungi agen tenaga kerja, mencari pekerjaan. Saya sudah menuliskan apa yang saya inginkan dalam pekerjaan, dan saya telah menggunakan prinsip-prinsip rahasia. Setelah saya awalnya mengambil beberapa posisi sementara hanya untuk mendapatkan uang, pekerjaan yang fantastis muncul. Itu memenuhi semua kriteria yang telah saya tetapkan untuk pekerjaan yang ideal dan ternyata menjadi pekerjaan terbaik yang pernah saya miliki. Saya juga mencetak cek dari situs web rahasia, menjepitnya di papan visi saya, dan fokus pada setelah menerima uang dan merasa baik tentang kemakmuran. Segera setelah itu, ayah saya memanggil saya, sangat bersemangat untuk memberitahu saya bahwa dia telah memenangkan sedikit uang di Powerball. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin saya memiliki beberapa di antaranya dan dia akan mengirim cek untuk $5.000. Saya sangat senang dengan pacar saya dan dengan pekerjaan saya. Saya suka tinggal di Melbourne dan saya menyukai rumah kami. Hal berikutnya yang saya pakai papan visi saya adalah anak-anak. Saya sangat menginginkan anak-anak, dan saya selalu ingin anak perempuan kembar. Saya memotong gambar gadis-gadis kembar yang baru lahir dari majalah dan meletakkannya di papan visi saya. Saya juga membeli pakaian bayi di muka, dan saya akan membeli 2 dari segalanya pakaian anak perempuan yang baru lahir. Sekali lagi, saya menggunakan prinsip-prinsip dari rahasia dan merasa bahwa apa yang saya inginkan sudah menjadi kenyataan. Kurang dari 8 minggu setelah pindah ke Melbourne, saya menemukan saya hamil. Morning sickness masuk dan mengerikan, saya lupa bertanya tentang merasa baik di bagian awal kehamilan.
Pada 12 minggu, USG mengkonfirmasi bahwa kami mengharapkan anak kembar. Pacarku terkejut, tapi aku tahu itu karena rahasianya. Sejak saat itu, saya menulis dan percaya bahwa saya memiliki kehamilan yang sangat sehat dan bahagia yang saya lakukan. Saya mendapat semua yang saya minta, kehamilan yang sehat, kelahiran alami pada 38 minggu, dan anak perempuan kembar yang sehat. Saya sekarang sedang belajar melalui pendidikan jarak jauh untuk gelar kerja sosial. Hal lain yang saya minta dan percaya akan saya terima, saya telah membuat banyak teman baik, saya senang dan aman secara finansial. Banyak hal kecil yang luar biasa terjadi secara teratur sekarang, dan saya tahu itu karena saya menerapkan rahasia sepanjang hidup saya. Rahasianya mengubah hidupku. Ini akan mengubah Anda juga, jika Anda menggunakannya. Belinda, Melbourne, Australia. Setelah Belinda membuat keputusan yang pasti tentang apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidup, dia mengesampingkan keraguan dan ketakutannya dan menggunakan semua praktik yang dia pelajari dari rahasia, termasuk cek dari Universal Bank, papan penglihatan, menuliskan apa yang dia inginkan Anda membuat melalui pikiran dan perasaan Anda, dan tidak ada yang bisa memikirkan pikiran Anda atau merasakan perasaan Anda. Ajaran Rahasia Harian. Dari jalan-jalan ke rahasia selama 10 tahun dalam hidup saya adalah seorang pekerja seks alkohol yang kecanduan narkoba, menghabiskan 3 tahun terakhir yang tidak ada lagi dan tidak ingin hidup lagi. Kemudian saya diberi rahasia untuk membaca dalam kelompok pemberdayaan yang saya ambil, dan saya tidak bercanda ketika saya menulis bahwa 6 bulan setelah saya mulai menggunakan rahasia, hidup saya berubah sangat. Saya bersih dan sadar, putri saya dan keluarga saya kembali ke dalam hidup saya. Saya dipekerjakan sebagai pekerja penjangkauan sehari di tempat saya mengambil kelompok pemberdayaan dan telah diberi rahasia. 4 tahun kemudian, hidup saya masih luar biasa. Saya baru saja membuka email saya dan mengetahui bahwa saya mendapat pekerjaan yang saya inginkan untuk waktu yang lama. Hubungan saya dengan putri saya, yang telah tinggal bersama saya selama 3 tahun, luar biasa. Hidupku luar biasa. Terima kasih dari lubuk hatiku. TAC, Victoria, Kanada. Semuanya terjadi untuk Anda, orang-orang dalam cerita di atas mengalami kehidupan awal yang sulit. Bagi yang lain, hal-hal dapat berjalan dengan baik ketika tiba-tiba yang disebut tantangan muncul. Pada saat-saat penting untuk mengingatkan diri sendiri bahwa segalanya, benar-benar segalanya, sedang terjadi untuk Anda. Bagus di bawah setiap hal yang tampaknya negatif. Jika kita bisa tahu bahwa baik itu semua ada, termasuk dalam situasi negatif, maka kita akan melihat situasi negatif berubah menjadi semua baik. Ajaran Harian Rahasia. Mungkin, seperti kata dalam cerita berikut, Anda kehilangan pekerjaan Anda dan, dengan itu, kepercayaan diri Anda pada diri sendiri. Tetapi apapun penyebabnya, jika Anda mulai menganggap diri Anda secara negatif, Anda akan menarik lebih banyak hal negatif. Awal yang baru dimulai ketika saya tiba-tiba dan tanpa basa-basi dibuat berlebihan dari pekerjaan saya sebagai kepala departemen dengan perusahaan TV sebagai pencari nafkah utama. Saya tahu rumah kami berisiko jika saya tidak menemukan pekerjaan penuh waktu yang dibayar dengan baik segera. Saya orang yang positif, tetapi redundansi menjatuhkan saya selama 6, dan saya kehilangan kepercayaan diri saya. Saya tahu itu semua tentang pekerjaan yang menjadi mubazir dan bukan orangnya, tetapi rasanya seperti itu karena sesuatu yang saya lakukan salah. Ketika saya berburu pekerjaan selama 3 minggu, saya melihat rahasia yang ditinjau di pengamat. Rasanya seperti sesuatu yang akan saya nikmati membaca, dan saya membuat catatan mental untuk membeli buku ketika diterbitkan, tetapi bersama dengan beberapa mas-dos lain, saya tidak. Kemudian, dengan kesempatan, saya akan kembali dari wawancara lain yang jelas tidak kemana-mana ketika saya mengambil salinan standar malam London yang ditinggalkan seseorang di kereta. Saya mulai membaca, dan ada kutipan dari rahasia itu. Saya belum mengalami hari yang baik, dan ini terasa seperti dorongan dari lantai atas. Jadi begitu saya turun dari kereta, saya langsung ke toko buku lokal untuk membeli salinan. Segera setelah saya sampai di rumah, saya mulai membaca dan memulai latihan visualisasi. Saya mengatakan kepada alam semesta saya siap menerima. Sama seperti saya selesai membaca buku pada pukul 5.30 malam. Saya belum mengundahnya telepon berdering,
Dan itu adalah wakil direktur pelaksana perusahaan yang ingin saya kerjakan, bukan asisten pribadi, bukan perekrut. Wakil direktur pelaksana bertanya apakah saya akan cukup baik untuk menghadiri wawancara dengan dia, dan CEO itu saya cukup kagum dan bersemangat dan berlari keluar dari rumah untuk bertemu pasangan saya di halte untuk memberitahunya semua tentang buku dan panggilan. Dalam perjalanan pulang, seorang teman yang belum pernah kami lihat, yang bekerja di restoran Italia setempat, muncul kepalanya dari atas semak-semak dan mengundang kami untuk masuk ke restoran untuk sebotol sampanye, tanpa alasan sama sekali. Malam itu saya membayangkan perjalanan ke wawancara. Wawancara berjalan dengan baik, dan pekerjaan itu menjadi milikku. Drive itu baik-baik saja. Lalu lintas yang biasanya padat adalah cahaya. Wawancara itu bagus tapi sangat panjang. Surat penawaran itu tiba pada hari berikutnya, dan paket itu 20% lebih baik dari apa yang saya miliki di pekerjaan lama saya. Saya tetap dengan senang hati dalam pekerjaan itu selama 5 tahun dan kemudian pindah. Rahasianya tetap dirak sampai, tiba-tiba, pasangan saya 9 tahun meninggalkan saya. Saya hancur. Di hatiku, aku tidak merasa itu sudah berakhir. Saya mengambil rahasia dari rak buku dan mulai membaca dan membaca ulang. Saya juga mengunduh film dan memainkannya pada perjalanan harian saya, memvisualisasikan kami bahagia bersama. Visualisasi sangat sulit. Rasanya salah bahwa kami terpisah, tetapi saya tidak bisa mengatakan mengapa. Sekitar 15 bulan setelah pergi, pasangan saya pulang. Itu luar biasa, dan kami mengambil hal-hal dengan lembut. Pekerjaan saya manik, dan dia ada di sana untuk saya. 7 bulan kemudian, pada jam 1 pagi, saya menemukan mengapa jiwa saya tahu dia harus pulang. Tanpa peringatan apapun, saya mengalami serangan jantung dan pergi ke dalam henti jantung. Mitra saya melakukan CPR sampai paramedis tiba dan tinggal bersama saya ketika saya berada di koma yang diinduksi selama 3 hari. Dia telah ada untuk pemulihan penuh saya. Saya tahu, dan saya memvisualisasikannya pulang. Saya mengikuti kebenaran saya. Dan sekarang, sekali lagi rahasianya bekerja untuk saya. Lihatlah, percayalah, mewujudkannya. Setelah henti jantung saya tahu segala sesuatu harus berubah. Saya masih bekerja sebagai produsen TV penuh waktu dan saya menyukainya, tetapi saya juga berlatih untuk memenuhi syarat sebagai hipnoterapi klinis dan pelatih eksekutif dan pembicara perilaku kognitif, yang selalu ingin saya lakukan, tetapi tidak pernah saya lakukan, tetapi saya melihatnya, memvisualisasikannya, dan membuat waktu untuk kursus yayasan dan kursus profesional malam dan akhir pekan, serta waktu untuk belajar, berlatih, dan memenuhi syarat. Saya dan mitra saya masih bersama dengan 2 kucing penyelamat 11 tahun kami yang pemarah dan anak anjing kami yang sangat bahagia. Itu berhasil, tersenyum dan Anda tidak bisa sedih. Bersyukur dan berterima kasih dan hasilkan hal-hal yang lebih baik dalam hidup Anda. KTL, London, Inggris. Setiap kali KT memvisualisasikan apa yang diinginkannya, alam semesta merespons dengan memberikan apa yang dia minta, bahkan ke rumahnya kembali ke rumah. Karena kita tidak akan pernah bisa mengesampingkan kebebasan orang lain untuk memilih sendiri, pasangan KT harus menginginkan hal yang sama agar dapat dimanifestasi. KT dan rekannya jelas pertandingan. Pemandangan dari persimpangan hidup saya kewalahan dengan inspirasi untuk berbagi kisah saya seperti dulu dan seperti sekarang ini. Ketenangan pikiran yang sekarang saya miliki dari pemahaman bahwa saya adalah pencipta cerita saya dan akan terus mengubah hidup saya. Saya mengalami tingkat rasa terima kasih saat ini yang belum pernah saya rasakan sebelum saat ini. Saya berusia 31 tahun, dan saya seorang pecandu pemulihan dan pecandu kokain. 3,5 tahun yang lalu saya, dengan standar banyak orang, menjalani kehidupan yang luar biasa. Saya telah menemukan cinta dalam hidup saya dan menganggap orang yang paling menginspirasi dan cantik yang pernah saya kenal, Taifen, anak saya. Saya tinggal di rumah yang indah. Saya memiliki 2 kendaraan besar dan Harley Davidson. Saya menjalani apa yang akan disebut mimpi Amerika. Itu adalah kurangnya rasa terima kasih atas hal-hal menakjubkan yang saya miliki dalam hidup saya bahwa saya kehilangan semuanya, atau, seperti yang sekarang saya katakan, berikan semuanya. Kita semua telah mendengar perkataan berkali-kali bahwa seseorang tidak tahu apa yang dia miliki sampai hilang.
Saya sekarang suka mengatakan bahwa seseorang tahu apa yang dia miliki, dia hanya tidak berterima kasih untuk itu sampai hilang. Melihat ke belakang, saya kagum bahwa saya pernah merasakan tingkat kesuksesan apapun. Ya, saya menjadi sangat pandai memperoleh hal-hal materi, tetapi saya tidak pernah meluangkan waktu untuk menghargai apa yang benar-benar penting, kemampuan saya untuk menciptakannya dan semua keadaan lain yang saya alami. Saya merasa tidak bersyukur atas orang-orang yang mendukung saya dalam menciptakan hal-hal ini, atau untuk peluang yang benar-benar dilemparkan di depan saya untuk menciptakan eksistensi yang menakjubkan. Saya sangat berterima kasih atas perspektif baru tentang kehidupan yang telah saya peroleh sebagai hasil dari menyerah semua yang pernah saya sukai dan bekerja. Hanya mulai dari awal, seperti yang mereka katakan, bisakah saya benar-benar melihat betapa diberkati saya? Saya dibebaskan dari penjara setelah menjalani tahanan tahun. Saya sekarang menjadi felon yang dihukum setelah ditemukan memiliki heroin dan kokain. Anda tahu, saya tidak hanya merasa tidak berterima kasih atas hal-hal dan orang-orang dalam hidup saya juga merasa berhak untuk mengalami mereka sementara saya mabuk. Saya menghabiskan banyak dari 6 bulan pertama dari penahanan saya menyalahkan orang-orang dan keadaan di luar untuk situasi saya. Baru setelah saya membaca rahasia dan mulai mengadopsi prinsip-prinsipnya untuk melihat ke dalam untuk mengubah dan mengambil kepemilikan atas hidup saya bahwa itu benar-benar mulai berubah. Buku menakjubkan ini menemukan jalannya ke dalam hidup saya pada waktu yang paling tepat. Saya benar-benar berdiri di persimpangan jalan di mana hidup saya bisa mengambil dua jalur yang secara dramatis berbeda. Setelah 4 overdosis mendekati kematian, emboli paru, dan 1 tahun hidup saya di balik jeruji besi, saya benar-benar dapat mengucapkan terima kasih, tidak hanya kepada tim yang luar biasa yang menciptakan buku ini tetapi juga ke alam semesta untuk membawa ke dalam hidup saya persis apa yang saya minta. Meskipun apa yang saya minta tidak menyenangkan, itu diberikan. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan untuk bertahan, dan untuk kesempatan mulai meminta hal-hal yang benar dalam hidup saya. Saya adalah contoh sempurna dari apa pengalaman yang luar biasa menggunakan rahasia dapat bagi siapapun yang cukup berani untuk melihat hidup mereka sendiri, hasil dari apa yang telah mereka takikan ke dalamnya. Saya ingin tidak lebih dari untuk semua umat manusia untuk mengalami tingkat optimisme dan syukur saya merasa hari ini, Avery H., Salt Lake City, Utah, USA. Syukur, The Life Changer untuk beberapa orang, rasa terima kasih tampaknya datang secara alami. Dibutuhkan orang lain lebih lama untuk menghargai peran kunci yang dimainkan syukur dalam hukum tarik-menarik. Pada akhirnya, bagaimanapun, tidak peduli kesulitan situasi di mana Anda mungkin menemukan diri Anda sendiri, mempraktikkan rasa terima kasih akan membantu Anda menemukan jalan keluar. Memahami apa artinya bersyukur saya tidak bisa menjelaskannya. Saya ingin memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh rahasianya tentang bersyukur atas semua yang Anda miliki dan untuk semua yang Anda inginkan. Saya tidak yakin saya akan dapat melakukannya. Selama 2 minggu setelah saya membelinya, saya membaca buku itu dan mendengarkan CD berulang-ulang. Saya ingin sangat mati untuk mencoba memahami apa yang mereka katakan dan memanifestasikan nasib saya sendiri. Saya tidak menyadari bahwa Anda tidak dapat menerima apapun sampai Anda berterima kasih atas apa yang sudah Anda miliki dan apa yang akan Anda terima. Hal-hal berubah tiba-tiba ketika saya bangun untuk jam alarm saya suatu pagi dan sedikit frustrasi sehingga saya harus bangun pagi-pagi. Segera, saya mengubah suasana hati saya menjadi salah satu kebahagiaan dan bangun dari tempat tidur. Saya sedang berjalan di kebun dan mulai merasakan angin di wajah dan rumput di antara jari-jari kaki saya, dan saya mulai mengucapkan terima kasih. Saya mulai mengucapkan terima kasih kepada alam semesta untuk karunia menjadi saya, untuk rumah saya, keluarga saya, bisa menikmati alam bebas. Saya mulai mengucapkan terima kasih atas semua yang saya pikirkan, termasuk apa yang ingin saya manifest. Saya melakukan hal yang sama untuk 2 hari ke depan, dan sekarang saya akhirnya mengerti bagaimana rasanya sangat berterima kasih atas segala sesuatu yang mengelilingi Anda. Saya tidak harus menghentikan apa yang saya lakukan dan memikirkannya. Saya hanya merasakan rasa terima kasih dan kebahagiaan dan cinta memancar dari saya. Saya dulu marah dengan sangat mudah, tetapi sejak menemukan rahasia, dan bahkan lebih sekarang karena saya berterima kasih atas segalanya, sangat sedikit hal yang membuat saya marah,
dan ketika mereka melakukannya, saya menarik diri kembali dan ingat bahwa hanya pada frekuensi cinta, kebahagiaan, dan rasa terima kasih akan saya terima apa yang saya inginkan. Perasaan ini adalah balok dan memancar di dalam diri saya. Perasaan ini bahwa saya sangat berterima kasih atas segalanya, adalah salah satu yang saya harap semua orang bisa belajar untuk merasakan. Seluruh dunia bersinar. Saya sering melihat kupu-kupu berkibar di kebun saya. Saya berterima kasih atas burung yang kicau di luar jendela saya, karena angin yang berhembus melalui rambut saya, karena mengetahui bahwa apa yang saya inginkan sudah menjadi milik saya, dan untuk semuanya. Saya akhirnya mengerti bahwa begitu Anda berterima kasih atas apa yang mengelilingi Anda merasakan kedamaian dan cinta di dalam, yang hanya dapat membawa Anda apa yang Anda inginkan. Elizabeth M., San Diego, California, AS. Untuk membuat besok Anda, pergi hari Anda malam ini ketika Anda berada di tempat tidur, tepat sebelum Anda tertidur, dan merasa bersyukur atas saat-saat indah. Ketika Anda tertidur, katakan, saya akan tidur dalam dan bangun penuh energi. Besok akan menjadi hari paling indah dalam hidupku. Ajaran harian rahasia. Bagaimana singkat menyelamatkan hidup saya. Saya bekerja di pekerjaan yang sangat menegangkan dengan jam dan beban kerja yang tidak masuk akal. Saya sangat kewalahan sehingga saya mulai menderita kecemasan situasional yang parah dan serangan panik. Kepalaku akan berputar dan hatiku akan berdetak cepat. Saya akan mengguncang, menderita sakit kepala, dan panik ketika saya berjalan ke kantor. Saya menutup diri dari teman dan keluarga saya, berhenti bersosialisasi, berolahraga, dan berlatih perawatan diri. Saya tidak bisa mengatasinya dengan tidak memiliki kendali atas tubuh dan pikiran saya. Kecemasan telah sepenuhnya mengambil alih semua bidang dalam hidup saya. Saya sangat tidak bahagia dan saya tidak bisa melihat keluarnya. Jadi saya mulai membuat rencana untuk mengambil hidup saya sendiri. Namun sesuatu menghentikan saya, membuat saya berhenti dan mempertimbangkan kembali. Setelah menyaksikan rahasia itu, dan memiliki keyakinan mendalam pada alam semesta, saya merasa dipanggil untuk membeli sihir dan mulai bekerja melalui praktik terima kasih harian. Itu menantang pada awalnya, tetapi perlahan-lahan, menjadi lebih mudah karena hal-hal dalam hidup saya mulai bergeser. Perubahan itu kecil pada awalnya, seperti pesan teks yang penuh kasih dari seorang teman, pujian atau tamasya sosial yang membawa saya kegembiraan yang tidak terduga, dan kemudian hal-hal yang lebih signifikan mulai terjadi. Pada hari 10, tanpa pemberitahuan sebelumnya, saya ditempatkan pada stres yang dibayar cuti oleh majikan saya dan memberikan waktu untuk beristirahat. Pada hari ke-20, saya memiliki visi yang jelas tentang jenis pekerjaan yang saya inginkan, dan peluang karir yang menakjubkan di bidang keahlian saya terus bermanifestasi. Aku berani mengundurkan diri dari pekerjaanku yang menegangkan dan tidak pernah kembali ke kantor. Pada hari ke-24, saya tahu bahwa praktik-praktik ini telah menyelamatkan hidup saya. Setelah diberi waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri, saya memiliki ruang untuk berpikir dalam rasa terima kasih dan merancang pesanan saya ke alam semesta untuk kehidupan yang saya inginkan. Saya percaya dan percaya semua yang ada di daftar saya sedang dalam perjalanan. Saya telah pergi dari patah dan putus asa untuk bangun dalam keadaan gembira euforia setiap hari, dan memberikan terima kasih atas semua yang saya miliki. Pada hari 28 membaca dan berlatih keajaiban, saya ditawari pekerjaan impian saya. Tidak hanya peran dan perusahaan cocok dengan semua kriteria pada daftar keinginan universal, tetapi gaji yang ditawarkan adalah jumlah dolar yang saya tulis pada cek dari buku. Saya mengalami geser ketika saya menerima tawaran pekerjaan formal. Saya tidak percaya bahwa semua yang saya pesan telah diserahkan kepada saya oleh Universe Ilahi. Terima kasih, Olivia M., Canberra, Australia. Semua yang Anda inginkan dapat menjadi milik Anda karena masing-masing orang berikut ditemukan. Apapun yang Anda inginkan, alam semesta ingin Anda memiliki semuanya. Mukjizat dalam kelimpahan. Pada saat itu saya menemukan rahasia, hidup saya adalah kekacauan yang cukup besar. Saya pulih dari gangguan emosi dan mental dan berbagai kecanduan menyakitkan, dan hubungan saya dalam keadaan kekacauan. Adikku, dengan siapa aku hidup, pulih dari stroke paralitik dan pertunangan yang rusak. Dia telah kehilangan berat badan berat dan menjadi sangat lemah sehingga setiap hari sepertinya dia tidak akan berhasil.
Saya ingat ketika saya pertama kali menonton Rahasia, saya menangis karena kebahagiaan. Sebagai seorang anak, saya selalu tahu bahwa saya memiliki kekuatan untuk membentuk hidup saya, tetapi saya telah kehilangan kontak dengan aspek ilahi dari diri saya sendiri. Sejak hari itu, hidupku terus berubah menjadi lebih baik. Dengan menggunakan dan menerapkan Rahasia, saya pindah ke rumah baru yang indah dan kota baru, jauh dari kecanduan dan energi beracun. Sejak itu saya telah menerapkan Rahasia untuk gandakan penghasilan saya. Berhenti merokok setelah menjadi perokok berantai berat selama 23 tahun. Sembuhkan masalah emosional saya yang bermasalah. Bebaskan diri dari alkohol, substansi, dan kecanduan hubungan. Mulai bisnis impian yang ada di pipa selama beberapa tahun. Yang paling penting, saya bangga dengan orang yang saya miliki, seseorang yang telah mematikan rasa sakitnya. Kuat, berani, dan benar-benar menyenangkan, dengan apresiasi baru untuk cinta dan kehidupan. Kakak perempuan saya juga berada di jalannya menuju pemulihan, dan untuk saya sekarang menerapkan Rahasia untuk menarik cinta dalam hidup saya. Saya suka alam semesta dan kehidupan ini dan berterima kasih tanpa henti untuk semua mukjizat yang dibawa oleh Rahasia dan terus membawa ke dalam hidup saya. Lal, Pune, India. Menjalani impian Anda di bagian dalam pertama, sepenuhnya dan total, dan kemudian akan terwujud dalam hidup Anda. Ketika Anda telah menyetel diri Anda di dalam sehingga sepenuhnya, Anda akan memesona semua yang Anda butuhkan untuk impian Anda menjadi kenyataan. Ini hukum. Semua ciptaan dalam hidup Anda dimulai di dalam diri Anda. Ajaran Rahasia Harian. Mimpi terbesar saya menjadi kenyataan. Saya adalah orang tua tunggal selama 20 tahun. Saya selalu khawatir tentang uang. Saya tidak pernah bepergian kemana saja, saya juga bukan pemilik rumah. Salah satu keinginan terbesar saya dan berjanji pada diri saya adalah suatu hari saya akan bepergian ke Inggris. Saya tidak akan pernah meninggalkan Amerika Utara, dan saya ingin perjalanan pertama saya ke luar negeri ke London. Saya juga ingin menjadi pemilik rumah, dan saya ingin merasakan kenyamanan finansial dan kemudahan dalam hidup saya. Tetapi selama bertahun-tahun, saya tidak melihat bahwa salah satu dari hal-hal ini akan terjadi pada saya. Lalu aku menemukan rahasianya. Saya menyukainya karena mengilhami saya dan memberi saya harapan bahwa saya dapat meningkatkan situasi saya sekali dan untuk semua. Saya juga membeli kekuatan dan kemudian keajaiban, dan saya mulai fokus pada apa yang saya sukai dan berlatih terima kasih setiap hari. Saya benar-benar ingin menjenuhkan tubuh saya, pikiran, dan roh dengan cinta, terima kasih, dan keyakinan bahwa saya dapat meningkatkan hidup saya. Sesuatu dalam diri saya tahu bahwa pengulangan adalah kuncinya. Teruslah membaca buku-buku itu, teruslah mempraktikkan rasa terima kasih, terus menonton video-video itu, teruslah memperkuat keyakinan saya. Itu berhasil. Itu masih membawa saya untuk menangis kadang-kadang ketika saya berpikir seberapa baik itu bekerja untuk saya. Seiring waktu, saya meningkatkan intensitas latihan terima kasih dan visualisasi saya. Saya mulai melakukan latihan saya 2 kali sehari, hal pertama ketika saya bangun setiap pagi dan hal terakhir sebelum saya tertidur setiap malam, selama 30 hari berturut-turut. Hasilnya, dalam waktu 6 bulan, perbaikan luar biasa berikut terjadi dalam hidup saya. Anak saya lulus dari universitas, menemukan pekerjaan yang dia inginkan, dan pindah ke rumahnya sendiri. Hadiah yang luar biasa untuk melihatnya begitu sehat, bahagia, dan sukses dalam hidupnya sendiri. Pendapatan tahunan saya dari pekerjaan saya meningkat sebesar $30.000. Saya juga mendapat uang tambahan melalui bisnis rumah sampingan saya. Saya disetujui untuk hipotek, membeli sendiri sebuah kondominium merek baru dengan banyak kemewahan, termasuk parkir bawah tanah yang aman, dan pindah. Saya memesan sendiri perjalanan ke London dan Paris menggunakan kartu kredit dan mengetahui saya dapat melunasinya dalam waktu 6 bulan karena peningkatan pendapatan saya. Saya memberi anak saya semua furnitur lama saya dan dengan mudah mampu membeli furnitur baru untuk kondominium baru saya untuk dibiayai lebih dari 3 tahun. Saya membeli sendiri Jeep baru, untuk dibiayai lebih dari 6 tahun. Kemudian ibu saya memenangkan $1,15 juta dalam lotre kasino di Prince Albert, Saskatchewan. Dia dengan murah hati berbagi bagian dari kemenangannya dengan anak-anaknya,
yang memungkinkan saya untuk melunasi semua hutang saya, termasuk perjalanan ke London dan Paris, jeep baru, perabotan baru, semuanya. Kecuali hipotek saya benar-benar bebas hutang. Saya telah menabung dan bahkan lebih menghabiskan uang yang saya miliki. Bukan saja ibuku memenangkan lotre kasino, tapi luar biasa, 2 bulan kemudian, pamanku, yang kebetulan menjadi ayah baptisku, memenangkan 1,4 juta dolar dalam lotre kasino terpisah dalam head obat-obatan, Alberta. Di atas semua itu, saya memutuskan untuk melakukan perjalanan yang diinginkan lama ke New York City. Tidak hanya setiap keinginan yang saya miliki untuk diri saya sendiri, tetapi bahkan lebih baik, saya harus melihat putra saya dan ibu saya menikmati kesuksesan dan sukacita dalam hidup mereka sendiri. Ya Tuhan, itu terasa enak. Hidupku terus memuaskan. Saya terus mencari nafkah dan bepergian. Saya terus memiliki hubungan yang luar biasa dengan putra saya dan mengawasinya memiliki kesuksesan dalam hidupnya sendiri. Itu luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepada Anda, Rhonda. Anda telah membantu saya mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Kim S., Kanada. Kita tidak bisa mengendalikan setiap hal yang muncul dalam hidup kita, karena hidup kita melibatkan orang lain, dan kita tidak dapat mengendalikan tindakan mereka. Tetapi sebagai Charlotte dengan fasih memasukkannya ke dalam cerita berikut, kita selalu dapat mengendalikan bagaimana kita menanggapi apa yang terjadi dalam hidup kita. Mengatasi banyak kerugian selama 12 tahun terakhir, telah ada banyak kerugian dalam hidup saya. Ibuku, keempat dari pamanku, 2 bibi, 4 teman keluarga, dan 2 hewan peliharaan tercinta telah berlalu. Kerugian saya yang terbaru adalah kucing kecil saya yang sangat istimewa, Reni, yang meninggal musim semi ini pada usia 14 tahun. Satu-satunya anggota keluarga saya yang tersisa adalah ayah saya yang berusia 87 tahun dan 1 saudara perempuan. Sebelum rahasia, jika seseorang memberitahu saya bahwa saya akan menderita begitu banyak kerugian dalam waktu yang relatif singkat, saya akan meyakinkan itu akan sepenuhnya menghancurkan saya. Saya tidak dapat menyangkal bahwa saya merasa sangat sedih, kesepian, dan patah hati ketika kerugian ini terjadi, dan saya telah mencurahkan banyak air mata. Saya juga berjuang dengan kecemasan dan depresi setelah beberapa dari kematian ini. Tetapi berkat rahasia dan hukum tarik-menarik, saya telah mampu mengatasi kesedihan saya setiap kali dan bangkit kembali dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada yang saya yakini. Bahkan, sebagai kontraputuisi seperti yang mungkin terlihat mengingat kerugian yang baru saja saya jelaskan, saya sebenarnya telah menikmati hidup lebih banyak dalam beberapa tahun terakhir daripada sebelumnya. Saya merasa lebih kuat, dan hidup tampak lebih kaya dan lebih menarik dan mengasyikkan. Rahasianya adalah wahyu bagi saya karena mengajari saya bahwa kami tidak harus menjadi korban dari keadaan atau emosi kami. Saya dulu percaya bahwa kami tidak dapat membantu apa yang terjadi pada kami atau bahkan bagaimana kami bereaksi terhadapnya. Saya hidup dalam ketakutan yang terus-menerus, bertanya-tanya ketika krisis berikutnya akan menyerang dan mengiring saya ke tailspin emosional. Saya juga terbiasa membuat kebahagiaan saya bergantung pada apa yang dilakukan atau tidak dilakukan orang lain. Belajar bahwa saya tidak dapat mengendalikan orang lain tetapi saya dapat mengendalikan reaksi saya terhadap apa yang mereka lakukan adalah, aha, momen untukku. Begitu juga kesadaran bahwa saya dapat mengendalikan masa depan saya dengan apa yang saya tarik melalui pikiran dan emosi saya, baik atau buruk. Saya tahu saya tidak bisa menghentikan orang tua dan hewan peliharaan dalam hidup saya karena mati, tetapi rahasia mengajarkan saya bahwa saya dapat mengendalikan bagaimana saya menanggapi peristiwa ini. Entah aku pergi ke dalam runtuhnya emosional, menempel ke masa lalu dan berharap untuk orang yang mustahil, atau dengan tenang membiarkan orang-orang terkasih saya pergi dan menerima lewat mereka sebagai bagian dari perjalanan spiritual mereka sendiri sambil melihat ke masa depan untuk hal-hal yang lebih baik, sepenuhnya terserah saya. Konsep apa yang memberdayakan? Setiap kali saya menderita kerugian atau kemunduran lainnya, saya telah memutar ulang rahasia untuk membantu saya mengisi ulang baterai saya dan mendapatkan kembali kekuatan dan antusiasme saya untuk hidup. Ini berfungsi setiap saat. Itu tidak terjadi dalam semalam, tentu saja, tetapi saya tahu bahwa saya akan berada di tempat yang buruk hari ini jika bukan untuk rahasia. Charlotte B., Ontario, Kanada.
Setiap orang yang memberitahu kisah mereka dalam buku ini tidak memiliki motivasi selain keinginan besar untuk mengangkat dan menginspirasi Anda. Terkadang kisah mereka melibatkan penderitaan, seperti yang telah Anda lihat. Seringkali itu semakin besar penderitaan, semakin besar dorongan untuk mengubah hidup kita sepenuhnya. Dari abu datang kehidupan baru. Tidak ada kata terlambat untuk mengubah apapun atau segalanya, tidak ada gunanya yang terlalu rendah untuk kembali. Tidak ada peluang yang hilang. Dan kabar baiknya adalah bahwa itu bukan dunia yang perlu Anda ubah. Ganti saja dengan cara yang Anda pikirkan, ubah seperti yang Anda rasakan, dan dunia seperti yang Anda tahu akan berubah di depan mata Anda. Itu akan menjadi kisah Anda yang mengangkat dan menginspirasi orang lain. Melalui mengubah diri sendiri, Anda memang akan terus mengubah dunia. Gulat dengan rahasia itu. Pada usia 22 tahun saya mendaratkan pekerjaan impian saya sebagai pegulat profesional. Meskipun pekerjaan itu membuat saya bekerja melalui semacam liga kecil, saya berharap untuk mencapai waktu yang tepat. Gulat adalah yang pernah saya ingin lakukan sejak saya berusia 12 tahun. Saya menyukai fisik, saya suka belajar. Tetapi lingkungan pekerjaan ini ternyata menjadi sesuatu yang berbeda. Itu adalah dunia baru dari pelecehan mental dan fisik yang bangga dengan memecah semangat masyarakat. Perlahan dan bahkan tanpa menyadarinya, saya menjadi semakin negatif dan kehilangan harapan dengan setiap hari yang lewat. Saya kehilangan kepercayaan diri karena semua negatif di sekitar saya dan di dalam diri saya. Saya tidak berhenti, karena saya tidak memilikinya dalam diri saya, dan saya akan menunjukkan semburan memutarnya. Tapi kemudian, bam, sesuatu akan menjatuhkanku lagi. Tepat ketika saya tidak berpikir banyak hal bisa memperburuk, mereka tentu saja, saya dipindahkan ke kota yang berbeda dan menghabiskan apa yang tanpa diragukan lagi tahun yang paling sulit dalam kehidupan dewasa saya di kota baru. Sementara hal-hal membaik dari sudut pandang fisik dengan gulat saya dikalahkan secara mental. Saya tidak punya tujuan nyata untuk diri saya sendiri dan hanya membiarkan kehidupan mengendalikan saya. Saya akan menonton berita dan tertekan. Saya akan pergi ke gym dan depresi. Saya akan duduk dan minum dengan beberapa orang di malam hari dan bangun lebih tertekan. Negativitas memerintah duniaku. Saya mulai memiliki mimpi buruk setiap malam sehingga saya akan dipecat dari pekerjaan mimpi sekali. Suatu hari dalam pelatihan, saya berbicara dengan sahabat saya, Pat. Pat adalah atlet walk-on yang tidak dibayar, mencoba setiap hari hanya untuk mencapai posisi yang dibayar dan dikontrak yang sudah saya miliki. Pada hari ini, kami meregang dan memanas di sekitar cincin, bersiap-siap untuk berlatih. Aku yakin aku dipecat hari ini, gumamnya. Pat mendongak, kamu tidak dipecat. Anda adalah pria terbesar di sini dengan potensi. Namun, negativitas ditekan. Kemudian semua orang di ruang ganti mendengar desas-desus bahwa 3 orang akan dibebaskan dari kontrak mereka. Saya pulang dalam suasana hati yang suram setelah hari pelatihan yang melelahkan dan terpilih untuk tidur siang untuk menghindari masalah saya. Saya bangun ke voicemail dari bos saya. Saya dipecat. Saya sangat malu pada diri sendiri karena kehilangan apa yang menjadi pekerjaan impian saya yang benar-benar saya tekan di bawah batu. Saya pindah dengan seorang gadis yang saya temui sangat awal dan akhirnya mendapatkan pekerjaan di Smokey Bones Restaurant. Aku menyelimuti di sana selama 50 hingga 60 jam seminggu, dan meskipun aku menikmati pekerjaan itu, aku merindukan gulat. Rasanya sedikit lebih baik ketika saya mendapat tepukan dan setidaknya kami bisa berbicara tentang mimpi gulat kami dan kegagalan kami. Saya mulai membiarkan alkohol dan mengunyah tembakau memegang hidup saya dengan cara yang sangat buruk. Setiap malam setelah bekerja, saya akan membeli sebotol vodka dan duduk di sekitar dan minum. Pada awalnya itu tampak tidak berbahaya karena saya melakukannya dengan pacar saya, tetapi pada akhirnya, kami putus, dan saya bahkan tenggelam. Saya sekarang tidak memiliki pekerjaan impian dan tidak ada pacar. Saya pergi dari tinggal di rumah besarnya yang indah untuk tinggal di apartemen studio rundon dengan TV tempat tidur murah, dan sofa dia cukup baik untuk membiarkan saya meminjam. Saya sangat malu sehingga saya menghindari berbicara dengan orang tua saya, dan saya tidak pulang selama hampir 2 tahun. Pat benar-benar khawatir melihat cara saya hidup, dan karena dia sedang menjalani cerita paralel dengan perpisahan yang buruk,
kami sepakat untuk menemukan apartemen yang terjangkau di dekat pekerjaan kami dan semoga suatu hari kembali untuk mengejar mimpi gulat kami. Ketika saya sedang bekerja suatu hari, seorang teman lama yang saya belum pernah melihat dalam waktu yang lama datang ke restoran. Dia hancur melihat saya dalam situasi saya saat ini, dan sebelum dia pergi, dia memberitahu saya bahwa dia telah membaca sebuah buku berjudul Rahasia dan itu telah banyak membantu dia. Dia memberi saya uang dan berkata, "Pergi beli buku ini hari ini. Ini akan membantu Anda." Saya pikir itu tidak sakit, jadi saya pergi keluar dan membeli salinan rahasia saya. Saya sampai di rumah malam itu dan membaca seluruh buku dalam satu duduk. Ini langsung memikat saya. Itu memukul saya bahwa sebagai seorang anak, saya benar-benar menggunakan banyak prinsip dalam pemikiran saya, tetapi pada usia dewasa, saya kehilangan itu, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Saya membaca buku itu lagi, dan saya pergi dan membeli DVD rahasia dan mendapat papan penglihatan untuk memvisualisasikan semua tujuan saya. Pat bekerja di akhir shift, dan ketika dia pulang, aku memberitahunya tentang rahasianya. Dia segera tertarik. Saya pikir dia melihat sesuatu terbangun di dalam diri saya. Pat menyaksikan video, membaca buku itu, dan mendapatkan papan visi juga. Seluruh apartemen kami menjadi bagian visualisasi untuk masa depan kami. Ada memotivasi gambar dan poster di sekitar. Dalam sebulan, Pat meminta saya untuk ikut dengannya dan bergulat pada beberapa acara untuk kembali ke pertandingan. Saya setuju, dan kami kembali dalam campuran hal-hal. Rasanya menyenangkan, rasanya positif. Tentu, kami masih bekerja berjam-jam di sebuah restoran, tetapi energi kami berubah. Suatu hari ketika saya menonton Terminator 2, sebuah realisasi memukul saya. Saya merasa seperti Arnold. Saya merasa tak terkalahkan, saya merasa bahwa saya sudah cukup untuk menjadi karakter tipe Terminator. Saya memberi diri saya identitas baru ini, dan dengan pengetahuan rahasia, saya siap untuk bundar dua pada pekerjaan impian saya. Nah, cerita panjang yang dibungkus, saya mengesankan bos lama saya dan akhirnya mendapatkan pekerjaan impian saya kembali. Tak lama, saya mencapai waktu yang besar, dan sekarang semua yang saya bisa diimpikan untuk menginginkan hidup telah datang. Ada banyak lagi, tetapi inilah inti dari kisah nyata tentang seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Ryan Reeve yang memiliki mimpi untuk menjadi pegulat profesional. Dia kehilangan mimpi itu, lalu menemukan rahasia itu dan mendapatkan mimpi itu kembali, dan hari ini dia bangga diketahui di seluruh dunia saat superstar, si besar, Rebek. Sedangkan untuk Pat, ia sekarang memiliki 2 perusahaan gulat profesional, 2 sekolah pelatihan, dan telah melakukan hal-hal yang luar biasa dengan hidupnya. 7 tahun lalu kami tinggal di apartemen kecil yang berasap, tertekan dan dikalahkan. Sungguh menakjubkan apa yang bisa dilakukan pengetahuan ini, Ryan R., Las Vegas, Nevada, AS. Keadaan alami kita adalah sukacita. Dibutuhkan begitu banyak energi untuk memikirkan pikiran negatif, untuk berbicara dengan kata-kata negatif, untuk merasa sengsara. Jalan yang mudah adalah pikiran yang baik, kata-kata baik, dan perbuatan baik. Ambil jalan yang mudah. Ajaran harian rahasia. Untuk mendapatkan semua yang Anda inginkan adalah pekerjaan di dalam. Dunia luar adalah dunia efek, itu hanya hasil dari pemikiran. Berpikir dan berjemur dalam pikiran bahagia. Memancarkan perasaan bahagia dan sukacita, dan mentransmisikannya ke alam semesta dengan semua kekuatan Anda, dan Anda akan mengalami surga sejati di bumi. Kunci untuk mengubah hidup Anda layak mendapatkan semua hal baik yang ditawarkan kehidupan. Apapun yang Anda inginkan, alam semesta ingin Anda memilikinya. Perlakukan diri Anda cara Anda ingin orang lain memperlakukan Anda. Jika Anda menganggap diri Anda secara negatif, Anda akan menarik keadaan negatif kepada Anda. Hidup mencerminkan kembali kepada Anda apa yang Anda rasakan di dalam. Semua ciptaan dalam hidup Anda dimulai di dalam diri Anda. Jalani hidup yang Anda impikan memiliki di dalam pertama, dan kemudian itu akan terwujud. Meskipun mungkin tidak muncul begitu, semuanya terjadi untuk Anda. Tidak peduli apa situasi sulit Anda menemukan diri Anda, mempraktikkan rasa terima kasih akan membantu Anda menemukan jalan keluar. Bukan itu yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda menanggapi apa yang terjadi dalam hidup Anda.
Tidak ada kata terlambat untuk mengubah apapun atau segalanya. Ubah seperti yang Anda pikirkan, ubah seperti yang Anda rasakan. Demikian akhir dari audiobook How the Secret Changed My Life, atau bagaimana rahasianya mengubah hidupku. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.